Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari lambaikan tanganmu saudara. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus sudah kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan. Kami percaya sungguh baik dan sempurna adanya Tuhan. Untuk itu pada saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa dan kami bersatu hati Bapa. Sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah caranya, Kau sungguh menakjubkan Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, Kau sungguh indah tiada, Kau mulia Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara dan sembah Yesus Tuhan. Kagum hormat akan Engkau,
Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Sembah Yesus Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengagumi Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sama-sama katakan Kau Allah yang layak. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu mau terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang mau terus memuji Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan Haleluya. yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Lagi katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin Tuhan. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang. Mari dengan penuh rasa syukur katakan bagi Yesus. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Saat kami Dan tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. pun terangkat, Tuhan hadir dalam Pujian umat-Nya. Haleluya Yesus. Mari jemaat sukacita katakan pujian ini. Katakan, masuk hadirat-Nya. Oh amin Tuhan. Oh kami mau bermazmur bagi Engkau Yesus. Sama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan
Mari kita serukan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. mari katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah. bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Mari lagi bersuka cita katakan bagi Yesus. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Suka citalah. bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Sekarang bersuka. citalah. Sekarang bersuka, Sekarang bersuka. sekarang bersuka, bersuka Citalah. Tepuk tangan dengan sukacita bagi Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saudara, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan dan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan. Saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak berada di tempat yang lain Tuhan. Tapi kami berada di rumah-Mu. Kami boleh menyembah, memuji-muji Engkau dengan sukacita. Tiba saatnya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan, boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diberkati. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menabur bagi Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan mendengarkan Battle News minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBI Wotwar. Dan kami berdua akan menyampaikan informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 18 Juni 2023. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil kartu anggota jemaat di pintu masuk dan mengisinya, atau dapat mengisi link di akun sosial media GBI Wotwar. Informasi bagi kaum ibu,
Mari bergabung di Ibadah Wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2, dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Demikian informasi dari kami berdua. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihatnya di akun sosial media GBI Wotwar. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Haleluya jemaat Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Amin, amin Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat Tuhan yang percaya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat. Mari katakan pujian dari Allah. Tiada pernah ku ragukan ya Yesus, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyanyikan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau
sebab Yesus. Lagi katakan dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkaulah Allah yang setia, Engkau penolong hidup kami Tuhan. Dan kami percaya padamu Yesus Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Ini yang kami imani Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur selamanya pertolongan kami dapatkan dari-Mu Yesus Tuhan. Selama Tuhan pertolongan kami terima dari-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami dapatkan sukacita yang baru dari-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan Yesus. Mari saudara buka suara-Mu sembah Tuhan. Katakan hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Yesus. Perbuatan-Mu yang heran terjadi di tempat ini. Kami terima keselamatan dari-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang baru dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan. Kami menerima penyembuhan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang membuka jalan keluar di tengah kami Tuhan. Kami dihiburkan Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Keselamatan yang sempurna kami terima dari-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sertai jalan hidup kami selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Mari panggil nama Yesus. Dia hadir di tempat ini, memulihkan hati saya dan saudara. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
percaya, kami dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Kami imani apapun yang Kau perbuat, takkan ada maksud jahat. Amin Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari semua yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita yang hebat. Nyanyikan pujian ini dari awal dengan iman. Katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, sebab intensi-Mu baik dalam hidup kami Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu kami lakukan. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, sebab hati kami terpaut padamu Tuhan, dan kami deklarasikan dengan iman, ku tak akan menyerah. Sudah semuanya bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada
hati kami tidak menyerah dengan keadaan. Oh, amin. Kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Yes, amin. Meskipun banyak tantangan hidup kami, Ya, hati kami tidak menyerah kepadamu Ya, Tuhan. Yesus. Sebab Engkau beserta kami. Amin. Itulah sebabnya di hari ini Tuhan kami diajar terus berserah penuh kepadamu. Melalui kebenaran firman-Mu kami mengerti bagaimana kami hidup berserah kepadamu. haleluya, Bagaimana kami Yesus. menjalani hidup ini dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Yang akan menolong kami untuk kami tetap tidak berserah dengan keadaan. Tetap berserah penuh kepadamu saja ya Tuhan. Dan kami tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berfirman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom. Kalau saya bicara haleluya, saudara mungkin pernah mendengar atau melihat atau pernah bernyanyi. Ada lagu dari artis dunia. Silakan tampilkan. Mungkin ada yang kenal siapa artis ini atau pernah tahu penyanyinya. Siapa ini? Ini adalah penyanyi pentatonik. Ya, penyanyi akapela, bagus sekali, saya suka. Hanya salah seorang atau dua orang ya, atau tiga orang nggak tahu saya. Itu terlibat satu masalah dengan LGBT. Lagunya terkenal dengan lagu Haleluya. Coba klik, ini lagunya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar lagu ini. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Cukup saja ya, tidak tahu apa artinya, gitu aja. Lagu itu pasti saudara bisa menduga, judulnya pasti haleluya. Tidak mungkin halelupa, haleluya pasti. Karena dengannya haleluya, haleluya terus. Saudara tahu itu lagu bukan lagu rohani. Itu bukan lagu punya nilai spiritual bagi orang Kristen. Karena lagu itu diciptakan untuk menceritakan tentang bagaimana rasa keputusasaan seseorang. Lalu bagaimana menikmati seks. Bagaimana menikmati rasa putus cinta dengan orang. Dan itu diceritakan mengenai liku-liku di Alkitab juga ada. Contohnya Daud pernah putus asa. Daud pernah ngintip orang mandi. Kemudian apa namanya itu tokoh juga hakim-hakim itu namanya yang badannya besar itu. Simpson itu juga pernah jatuh dalam percintaan. Lalu diselipkan kata haleluya, itu seolah-olah itu lagu rohani. Karena diambil dari naskah Alkitab, dari cerita Alkitab. Saudara tahu pencipta lagu ini? Orang pencipta lagu ini sudah tidak percaya Tuhan lagi. Namanya Leonard Cohen. Ya, namanya Cohen. Cohen itu bahasa Ibrani artinya imam. Dan saudara tahu lagunya yang asli? Silakan putar. Ini lagu yang asli. Diciptakan tahun 1984 ini. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't
like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Ya, itu lagu karangan Leonard Cohen yang jadi soundtracknya film Shrek. Tahu ya film Shrek ya, yang manusia yang telinganya panjang, warna kulitnya hijau itu, film animasi itu ya. Nah ini lagu itu diciptakan untuk menceritakan tadi itu, bagaimana rasa kepuasan terhadap seseorang, kemudian dia putus asa. Karena memang ini Leonard Cohen pernah putus cinta. Dan kemudian lagu ini dikarang tahun 84, sempat beredar di lagu-lagu tahun 88, kemudian film itu Shrek itu. Dan dia meninggal tahun 2016. Ya, saya tidak sempat melayat di sana. Ya. Jadi meninggal, tapi lagunya tetap beredar sampai sekarang. Nah, jadi apa sebenarnya tidak paham dengan kata haleluya orang ini? Masa seenaknya menyelipkan kata haleluya dengan isi-isi, memang dikutip cerita-cerita Alkitab seperti Simpson, seperti Daud, Raja Saul yang pernah menyuruh, itu syairnya ya, Daud itu diceritakan Saul itu kalau dia sedang mengalami gangguan jiwa, mau kerasukan, dia panggil Daud untuk menyanyi lagu itu. Lalu disuruh ciptakan lagu lagi Daud itu, lalu disuruh memperdengarkan ke istrinya Saul, tapi istrinya Saul tidak suka lagu-lagu, itu syair-syairnya. Lalu diselipkan kata haleluya. Nanti bait lagi, ada bait tentang tadi itu raja tadi diselipkan lagi, lalu hakim-hakim tadi itu dimasukkan naskah-naskah Alkitab, diselipkan lagi haleluya. Pasti ini tidak tahu pengertian haleluya orang ini. Nah sebab itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul arti haleluya. Mari kita buka Mazmur 150. Mazmur 150. Kita akan baca Mazmur 150 secara bergantian. Yang bisa nyanyi ayat yang pertama, yang tidak bisa nyanyi ayat yang kedua. Semua bisa nyanyi ya. Saya akan baca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ya, dia dengan permen kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 itu baru benar kalau dinyanyikan seperti paduan suara ini. Silakan. Sebuah klip yang benar. Hallelujah.
Ya, itu baru betul lagu itu dinyanyikan. Itu memperingati ulang tahunnya Gorka. Itu lagu-lagu aku yang diciptakan oleh orang Batak. Itu ulang tahunnya penciptanya ya. Dan waktu itu saya tidak diundang memang. Meskipun nama saya Andri Nainggolan. Bukan ya, saya orang Jawa asli ya. Jadi itu lagu memang kita punya komposer pencipta lagu yang hebat di Indonesia ini. Lagu paduan suara orang Batak itu banyak sekali penyanyi gitu. Kalau orang Jawa cukuplah di pendengar sajalah. Tapi ada juga kok pemain gamelan juga boleh. Nah saudara, arti haleluya dinyanyikan sesuai Mazmur 150 itu. Kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya haleluya itu banyak menghiasi dalam kitab Mazmur. Dan Bapak Ibu tahu kitab Mazmur itu, klik ya. Mazmur itu ada 150 syair. Dan itu syair-syair dalam kitab Mazmur itu tidak semua ditulis oleh Daud. Sekali lagi, tidak semua ditulis oleh Daud. 73 pasal itu ditulis oleh Daud. 12 pasal itu Asaf. Bukan Asap ya, Asaf. Biasa orang Toraja itu Asap ya, Asaf. Asaf itu seperti begini, seperti timnya backing vokal tadi itu grup di dalam bait Allah yang khusus menyanyi. Ada grup Asaf, ada grup Korah, grup apa begitu. Nah itu kalau waktu ibadah di bait Allah, ini Bani Asaf nyanyi, tampil. Nah itu dia juga menulis syair. Nah itu ada 12 syair di kitab Mazmur itu, 12 pasal itu ditulis oleh Asaf. Lalu anak-anak Bani Korah itu ada 11. Lalu Heman dan Etan. Heman dan Etan ini keturunan imam ya. Dia menulis 2 pasal. Salomo dan Musa itu menulis 3 pasal. Lalu tidak ada nama, anonim. Itu 49 pasal. Itu yang 49 belum ada penulisnya siapa. Jangan mengaku ya, itu memang belum ada. Tidak dituliskan memang nama penulisnya itu. Jadi 150 itu ada penulis-penulisnya. Nah itu dikumpulkan waktu Nabi Esra mengumpulkan data-data semua itu pulang dari pembuangan, naskah Taurat, naskah nabi-nabi, naskah surat-surat yang lain. Ditemukan juga kumpulan ada Mazmur, ini tulisannya Musa, ini tulisannya Daud. Dikumpulkan jadi satu. Nah makanya kitab Mazmur itu dalam diri orang Yahudi, orang Israel itu disebut kitab tulisan. Mereka mengenalnya Tanak. Tanak itu Taurat, nabi-nabi dan ketubim. Bukan ketuban ya, ketubim. Nah itu ketubim itu tulisan-tulisan. Tulisan seperti Mazmur, Ayub, Kidung Agung dan sebagainya. Jadi 3 kelompok saja. Itu orang Yahudi mengenalnya itu. Nah Mazmur ini dipakai waktu ibadah dalam bait Allah. Waktu Yesus hidup, Yesus kalau khotbah itu pakai bahasa Ibrani. Tapi puji-pujiannya mengutip Mazmur. Jadi namanya pas ibadah dipimpin oleh imam, orang-orang Yahudi itu menyanyikan Mazmur. Seperti dalam Mazmur 150 pasal itu bergantian dinyanyikan. Bergantian terus gitu. Itu warna ibadah dalam diri orang Yahudi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, secara khusus kata haleluya. Haleluya itu apa? Coba klik. Haleluya itu ada 2 kata sebenarnya. Halelu dan ya. Halelu dan ya. Apa itu halelu? Jadi kalau Bapak Ibu sekolah teologi ya, dan secara khusus kuliah di STI, nah itu ini promosi sedikit ya maaf ya. Jadi diajarkan bahasa Ibrani. Halelu dan ya. Halelu itu artinya terpujilah. Dan itu bentuk perintah. Orang kedua jamak. Kalian pujilah. Ya. Ya itu apa? Ya itu bukan singkatan. Itu memang nama asli dari YHWH. Itu tidak bisa disebut YHWH. Kita tidak mungkin menyebutnya Yahweh. Itu kan sebutan kita supaya mudah. YHWH itu kalau di dalam Alkitab diterjemahkan dengan huruf besar semua. Tuhan. Itu dari kata YHWH aslinya. Dan orang Israel punya etika kalau menyebut YHWH itu. Apa etikanya? Dengan kata Adonai. Mereka tidak berani menyebut YHWH itu. Itu nama yang suci, yang kudus. Tidak bisa sembarangan menyebut nama Tuhan. Maka diganti karena Adonai.
Jadi kalau mereka menyebut ini, terpujilah Adonai. Tapi tulisannya YHWH. Begitu, itu etikanya dalam bahasa Ibrani. Nah itu saya pelajari, makanya habis rambut saya ini. Itu karena itu. Ya, nah, itu namanya SKS ya. Ditambah lagi kuliah S2. Ada lagi 7 SKS, wah bikin pusing ya. Jadi memang bahasa Jawa tidak saya kuasai, bahasanya orang dikuasai. Itu karena tidak apa-apa ya. Nah itu haleluya. Jadi kalian pujilah Yah, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi kata haleluya yang Kohen tadi dengan pentatonik itu tidak paham. Itu diungkapkan kepada Tuhan. Ada orang yang biasa juga dengan lata menyebutnya haleluya, haleluya, haleluya. Nah itu tidak apa-apa, mungkin maksudnya dia sudah itu menjadi warna khotbahnya dia. Tapi ketika kita menyebut haleluya, itu kita berkata terpujilah Tuhan, dihadapkan kepada Tuhan. Bukan kesandung haleluya. Apa maksudnya? Mungkin dia maunya ini memuji Tuhan. Tapi harusnya dia berkata tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, bahasa Ibrani itu sedikit aja ini ya bocoran ya. Nanti kalau mau lulus ya kuliah di daerah sana. Haleluya itu, halelu itu artinya kata perintah. Pujilah atau kalian pujilah. Bahasa Ibrani itu satu kata punya stem. Stemnya itu 7. Terus satu kata itu stemnya 7. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada past tense, continuous tense, future tense, ten itulah ya. Karena ada bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk akan datang itu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada 7. Kata haleluya itu soresnya atau akarnya itu dari kata halal. Halal ini tidak lawan kata haram ya, bukan. Halal itu artinya terpuji, itu akarnya. Lalu bisa berarti halelu, hilel, lalelu, lahalale, halilu, dan macam-macam. Itu ada 49. Satu kata. Itu baru yang 7 stem. 7 stem. 7 stem itu maksudnya bentuk aktif, bentuk pasif, meningkat lagi ya kal jadi piel jadi pual, nipa jadi nopal, Jerman koel, dan puncaknya itu adalah hit pile itu bentuk 7. Nah ini sudah kuliah ini ya. Nah itu bentuk, itu baru bentuk-bentuk yang sederhana, belum perintah, belum permohonan. Jadi satu kata itu bisa menjadi 490 bentuk, coba pusing. Jadi bahasa Ibrani itu satu kata bisa punya makna 490 bahasanya. Pusing. Makanya itu ketika membaca ini harus saya bandingkan dulu. Dan kata itu, kata halelu, terpujilah itu itu dikatakan dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti orang teriak gitu. Orang teriak itu kan enggak mungkin panggil apa ya? Mas sayur gitu kan, enggak mungkin. Mas sayur, enggak mungkin gitu. Mas sayur gitu kan, enggak mungkin. Sayur. Dia enggak akan datang. Ya, namanya orang panggil masa sayur, enggak mungkin. Pasti sayur, sini sayur. Jangan karena datang juga itu ya. Sayur gitu. Itu nyanyi haleluya itu dengan nada teriakan. Itu ada nada, ada oktavnya, ada tinggi rendahnya. Dan kalau menyebut haleluya itu berarti sungguh-sungguh dengan teriak. Haleluya itu teriakan, bukan haleluya. Enggak gitu. Haleluya, enggak gitu. Tapi sungguh-sungguh. Nah itu penekanan kata haleluya dalam bahasa aslinya. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan sembarangan. Sebab apa? Sebab haleluya itu menunjukkan saya bangga dengan Tuhanku. Bangga saya dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya gitu. Itu ungkapan lahir dari hati yang sungguh. Nah saudara, klik memuji Tuhan itu memang bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar lip sync. Bukan. Memang bersyukur, tapi disertai dengan keyakinan dari hati yang sungguh. Kenapa? Karena Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saudara, ini yang kita mau kaji bersama-sama. Kata haleluya menunjukkan inilah orang Kristen yang punya gaya hidup dengan kata haleluya. Yang punya keinginan
terus memuji Tuhan. Bapak Ibu tahu, Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6 itu ada perubahan bentuk. Dari kata perintah imperatif menjadi imperfect. Apa itu imperatif? Imperatif itu kalau kita belajar di SD, SMP, SMA, kuliah kan bentuk perintah. Tapi akhirnya jadi imperfect. Imperfect itu artinya akan atau tomorrow. Jadi setelah perintah, ayat yang ke-6 itu bunyinya seperti ini. Jadi biarlah segala yang bernafas akan memuji Tuhan. Gitu. Jadi maunya seperti gini. Pak Sewang, Bapak harus pergi ke sana ya. Bapak akan mengambil buah di sana. Pergi ya Pak. Pergi sana. Bapak akan mengambil buah. Jadi ini perintah pergi. Bapak akan. Jadi ini perintahnya terus menerus. Karena ada penekanan akan mengambil buah. Jadi haleluya itu perintah terus, perintah, pujilah Tuhan. Lalu dikatakan ayat terakhir, biarlah segala yang bernafas akan memuji Tuhan. Jadi pengertiannya, ini loh, orang percaya itu mengatakan haleluya terus hidupnya. Memuji Tuhan terus. Dari imperatif ke imperfect, dari bentuk perintah terus akan, terus. Nah, saudara, itulah kata haleluya, menjadi gaya hidup orang percaya. Mengapa? Karena di dalam Tuhan itu, Yahweh itu katanya, dia hebat. Hebat dalam hal apa? Ayat yang pertama, kita lihat. Dalam hal yang dikatakan ayat yang pertama itu, dikatakan Mazmur, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal dia itu hadir di mana-mana. Hadir di mana-mana. Pengertiannya apa? Dimanapun kita berada, dia ada di mana-mana. Ini bukan pengertian seperti Tuhan hadir di mana itu atau pentateisme, bukan. Pentateisme itu meyakini Allah hadir di mana-mana. Di pohon ada Tuhan. Di pinggir sungai ada Tuhan, maka dikasih sesaji. Di pohon itu ada Tuhan, maka pohonnya dikasih sarung. Di jalan raya ini ada Tuhan di tikungan ini, maka dikasih sesaji, bunga dengan apa makanan. Karena Tuhan hadir di mana-mana dengan pengertian supaya selamat. Itu pentateisme. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan hadir di mana-mana itu pengertiannya adalah karena Tuhan itu roh. Maka dimanapun kita berada, Tuhan mengawasi kita. Dan itu layaknya kita harus memuji dia. Ini dihubungkan juga dengan di dalam ayat itu ada, coba kita lihat lagi di dalam kata itu, dihubungkan dengan bait Allah. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudusnya. Jadi ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwa Tuhan itu ada di tempat kudusnya. Ini Mazmur ditulis oleh Daud. Cuma tidak disebutkan penulisnya. Tapi tradisi Yahudi mengatakan didukung bahwa ini adalah penulisnya bernama Raja Daud. Jadi ini gubahan Raja Daud yang menceritakan tentang waktu Daud hidup, bait Allah belum berdiri. Nanti zaman anaknya namanya Salomo itu ada bait Allah. Tapi ingat, waktu Raja Daud hidup, bait Allah memang belum berdiri. Tapi ada kemah suci. Kemah suci itu adalah tempat sementara mereka beribadah. Habis perang, menang, mereka mendirikan kemah suci. Nanti pergi lagi, jalan lagi, perang, menang, mendirikan kemah suci. Jalan lagi, perang, kemah suci dibongkar. Jadi tendanya itu sifatnya sementara. Nah di kemah suci itu Allah hadir. Makanya ada asap membumbung tinggi. Waktu zamannya Musa, mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Itu juga dibangun kemah suci. Bongkar pasang. Nah Daud punya keyakinan Tuhan hadir dalam kemah atau tempat kudusnya. Tetapi nanti itu juga hadir ketika zaman Salomo. Bait Allah berdiri,
Tuhan hadir situ di bait Allah. Bait Allah itu ada 3 ruang. Yang paling dalam itu ruang Maha Kudus, yang kedua itu ruang kudus, yang terakhir itu pelataran. Pelataran ini untuk orang yang bukan Israel mau datang ke bait Allah. Non Israel mau datang ke bait Allah. Terus di sebelah kanannya bait Allah itu istananya Daud. Makanya ada istilah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu punya latar belakang bahwa memang sebelah kanan itu menunjukkan tahta Daud. Menunjukkan sebelahnya bait Allah itu istananya Daud. Maka itu simbol Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu tempat yang mulia. Seperti istana Daud di samping bait Allah sebelah kanannya. Nah saudara, jadi Daud itu menulis Mazmur ini dengan catatan Tuhan hadir di mana-mana. Ditambah dalam ayat itu dikatakan, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Apa artinya? Bapak Ibu tahu cakrawala? Cakrawala itu di Jalan Maluku itu. Itu radio cakrawala ya. Sorry. Nah, itu cakrawala itu suatu tempat yang tidak terbatas. Bapak Ibu pernah memandang langit. Langit itu ciptaan Gusti Allah, pasti sudah ciptaan Tuhan. Pernahkah kita membayangkan langit itu batasnya di mana? Sulit. Mau berapa tahun cahaya akan menjumpai planet baru, tidak akan pernah ketemu itu langit. Langit itu adalah cakrawala, dikatakan dalam ciptaan Tuhan itu, tidak ada batasnya. Nah, Tuhan hadir itu tidak ada batasnya. Dimanapun dia berada, di tempat manapun dia ada. Saudara, itu sebabnya dikatakan dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara, ini penting dipahami. Dimanapun dia ada, disitulah kita ada pujian kepada Tuhan. Nah saudara, uniknya ini, kitab Mazmur pasal 150 ini yang khusus ya, yang unik. Pasal 150 ini biasanya Mazmur itu dalam ibadahnya orang Yahudi dinyanyikan di pertengahan atau di akhir ibadah. Tapi khusus Mazmur 150 ini nyanyinya di depan. Kenapa? Karena mengajak orang untuk ibadah. Ini sama seperti orang azan. Mbak azan tahu ya? Kalau saya di Morowali di mana itu ada nih klonteng, 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 klonteng. Jadi nggak ada klonteng-klonteng ya. Yang ada apa ya sirinenya pemadam kebakaran ya. Memanggil orang ibadah itu, tang-tang, kleng-kleng, tongkleng, tongkleng. Itu seperti gitu, panggilan beribadah. Saya waktu ke Koloni Dale itu di satu desa, itu ada itu. Jam 4 sudah bunyi klonteng, klonteng, itu lonceng itu loh. Klonteng ya, lonceng, lonceng itu. Panggilan orang beribadah. Nah ini Mazmur 150, ini dibaca sebelum mulai ibadah. Panggilan untuk beribadah. Terpujilah, haleluya, dan seterusnya, haleluya. Jadi orang semangat beribadah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita klik lagi. Bentuk haleluya. Kita akan menemukan kata haleluya itu. Nah, bentuk haleluya kalau kita perhatikan di dalam ayat itu ada beda-beda kalimat ya. Dikatakan di situ haleluya, pujilah Allah. Lalu ada kata lagi ya, pujilah dia. Ya, ada 3. Haleluya, pujilah Allah, pujilah dia. Itu sama. Sama maksudnya itu kata pujilahnya itu. Tapi kalau pujilah Allah itu dari bahasa Ibrani haleluya. Ya. Tapi yang lainnya pujilah Allah itu dari kata haleluel. Pujilah dia haleluhu. Jadi kata pujilah itu semua dari kata haleluya sebenarnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pujilah dia, pujilah Allah. Itu haleluya semua. Hanya objeknya beda. Nah, haleluya itu pujian kepada tadi itu penguasa alam semesta ini. Lalu kalau pujilah Allah ayat 1 itu atau dalam bahasa Ibraninya haleluel, el itu adalah pinjaman untuk dewanya orang non Israel. Jadi mereka kan tidak bisa menyebutkan Tuhan itu dengan sembarangan. Mereka tidak bisa menyebutkan Yahweh itu tidak sembarangan. Maka mereka meminjam
istilah El, dewanya orang-orang yang dijajah itu. Lalu untuk apa dipinjam? Untuk menyebutkan sifatnya Allah itu. Sama seperti gini, saya mau menyebut Pak Petrus Sewang. Saya tidak bisa menyebut Pak Petrus Sewang dengan sembarangan. Saya menyebutnya Pak apa ya? Pak apa ya? Saya tidak ngerti juga. Apa ya? Pak apa? Pak Gembala bukan juga. Pak Asisten Gembala gitu aja mungkin. Atau Bu Yeni aja. Ibu Gembala. Saya sebutnya Ibu Gembala. Nah, saya mau menggambarkan Ibu Gembala itu seperti apa sifatnya. Maka saya cari istilah. Ibu Gembala itu mengunjungi. Ibu Gembala itu menasehati. Ibu Gembala itu tugasnya mendoakan. Ibu Gembala itu tugasnya menyampaikan khotbah. Nah, itu dipakai istilah L. Untuk menyebutkan Yahweh itu tadi. Pakailah istilah tugas dari Yahweh itu apa. Pakai istilah Elohim, El Sekenyu, apalagi El Shaddai. Itu sifat-sifat untuk menunjukkan Tuhan tadi itu yang tidak boleh sembarangan disebut. Itulah Elohim. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betapa indahnya nama Tuhan kita itu. Dan dimanapun dia berada, itu menjadi kebanggaan kita. Dalam bahasa Inggris, kata El itu dipakai kata God. Kata God. Ya. Tapi dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, yang diterbitkan oleh LAI itu sudah tidak ada lagi kata Allah huruf besar itu. Kalau emang itu Allah huruf kecil ya huruf kecil. Itu kan pinjaman dari, terbalik. Tidak ada lagi huruf Allah huruf kecil itu. Allah huruf besar. Karena itu pinjaman dari istilah dari bahasa Inggris God itu. Yang menunjukkan dewa. Itu terjemahan baru Indonesia yang kedua. Bapak bisa beli untuk Alkitab versi yang kedua itu dari LAI. Nah, itu istilah-istilah itu dipinjam dari nama-nama dewa. God itu tadi ya. Nah, itulah kata El yang dipinjam untuk menyebutkan sifat-sifat Yahweh. Haleluhu. Pujilah dia. Itu dalam ayat 1 itu. Pujilah dia. Ini sebutan untuk memuji Tuhan dengan tidak menyebut namanya. Saudara, Haleluya Yahweh, Haleluya Elohim, Haleluya itu semua menyebutkan keberadaan Tuhan yang tidak terbatas. Dia hadir di mana-mana. Tuhan dimanapun ada, kita juga ada. Kita bisa terbatas. Saudara, ada kelemahan apa hari ini? Sakit, terbatas. Maunya punya program bisa sukses tapi gagal, terbatas. Maunya bisa mengasihi orang itu tapi terbatas. Maunya bisa memperhatikan orang itu tapi terbatas. Namanya manusia masih terbatas. Makanya kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa sakit. Makanya ini kadang-kadang kita terbatas lalu kita menjadi sakit. Kenapa? Kita terbatas. Makanya minumlah, apa itu? Klik. Minumlah antangin. Kalau terbatas. Ya. Tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni, minumlah apa? Minumlah maafin. Nah itu. Maksudnya gini, kita bisa terbatas. Kita ada kesalahan. Ya, kita bisa sakit. Jadi makanya kalau ada yang salah ya maafin lah ya. Namanya orang terbatas. Tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Amin. Kita bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya saudara, kita sadar bahwa kita ini lemah. Ada waktunya kita salah, ada waktunya kita benar. Pada saat kita salah, pada saat kita lemah, jangan kita berkata, memang saya orang berdosa, saya memang orang yang patut dihukum. Tidak, itulah kita manusia yang terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya sumber kekuatan kita itu hanya kepada yang tidak terbatas tadi itu. Yang disebutkan dengan kata Haleluya Yahweh. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi saudara menjadi gagal? Itu juga karena keterbatasan kita. Obatnya adalah apa? Obatnya datang pada Tuhan. Bukan obatnya antangin atau gagalin, tidak. Obatnya hanya pada Tuhan. Datang. Dia yang tidak terbatas. Dia ada di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, mengapa kita perlu berkata haleluya? Dia hebat. Hebatnya seperti apa? Dia hadir di mana-mana. Yang kedua, klik. Dikatakan dalam ayat 2 itu. Ayat 2 katakan apa? Dikatakan ayat 2, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dengan segala, karena segala
keperkasaannya. Saudara, yang kedua, mengapa dia hebat sehingga kita mengatakan haleluya? Karena dia perkasa. Perkasa. Kalau yang pertama kita menyebutnya dia ada di mana-mana. Yang kedua ini berkaitan dengan kebesarannya. Berkaitan dengan kesempurnaannya. Berkaitan dengan kekuatannya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Ketika saudara mengatakan haleluya, tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia perkasa, menguasai segalanya. Kendati dia ada di mana-mana, tapi juga dia kuasa ada di mana-mana. Milik dia semuanya. Keperkasaannya itu ditulis oleh Daud. Menggambarkan apa? Dia bisa membebaskan Israel dari Mesir. Karena dia perkasa. Dia bisa menyeberangkan orang Israel dari laut Tebrau. Dia bisa membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan di Babel. Itu keperkasaannya. Mujizatnya dinyatakan. Semua itu karena keperkasaannya. Itu sebabnya haleluya. Pujilah dia, dia hebat. Karena dia perkasa. Dibuktikan oleh penulis ini. Sampai kemudian orang-orang yang tidak percaya itu pun menjadi percaya kepada Allahnya Israel. Contohnya siapa? Yang ada di tembok Yeriko? Rahab. Rahab itu orang bukan Israel. Dia ingin diselamatkan oleh Allahnya Israel. Kenapa? Karena Allahnya Israel hebat. Bisa menyeberangkan orang Israel dari laut Tebrau. Makanya dia percaya kepada Allahnya Israel. Ada lagi yang bukan Israel. Percaya keperkasaan Allahnya Israel. Siapa? Rut. Rut itu bukan orang Israel. Tapi dia disuruh pulang sama Naomi. Pulang jauh. Pulang jauh ngana. Ini kalau Rutnya orang Manado ya. Pulang jauh ngana. Ngana enggak bisa lihat ikut saya. Tapi ya mau. Saya ikut Naomi jauh. Ya mari. Kenapa kamu ikut? Karena Allahmu itu perkasa. Itu orang bukan Israel. Lihat keperkasaannya Israel. Menyeberangkan laut Tebrau. Mengalahkan musuh dan segalanya. Saudara, dalam perjanjian baru kita juga menemukan keperkasaan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kayu salib. Wih, keperkasaannya kok seperti itu? Kalau di Israel kan bisa menyeberangkan laut, mengalahkan musuh dan sebagainya. Masa Yesus disamakan dengan Allah yang perkasa seperti itu mati di kayu salib? Jangan lupa, di kayu salib itu juga menunjukkan keperkasaannya. Kita sering memandang kalau orang disalib itu bukti kekalahan. Itu kalau konteksnya orang Romawi. Tapi disalib itu justru menjadi keperkasaan Allah kita. Kenapa? Karena dia bukan mati saja. Tapi hidup kembali, bangkit. Itu menunjukkan keperkasaannya. Menunjukkan kemenangannya yang membebaskan orang berdosa. Kalau dulu keperkasaannya dibuktikan bebas dari Mesir. Bebas dari Babel. Sekarang bebas dari dosa. Itulah hal yang prinsip, hal yang fundamental untuk jiwa kita. Saudara, kenapa minggu ini datang ke tempat ini? Ngapain Bapak Ibu ke gereja Bethel buat ini? Tujuannya satu, karena jiwa kita sudah dimenangkan. Jiwa kita sudah dibebaskan dari dosa, amin. Itu Allah kita yang perkasa, Yesus Kristus namanya. Kalau tidak dibebaskan dari dosa, sia-sia semua ibadah di tempat ini. Tidak ada artinya. Tuhan tetap tutup telinga. Mau nyanyi haleluya 12 kali 1000 kali tidak ada artinya. Tapi karena jiwa kita dibebaskan. Yesus mati, hidup kembali. Sehingga kita layak mengatakan haleluya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Bukan hanya dia ada di mana-mana. Tapi juga karena dia perkasa. Jangan ragu dengan Tuhan kita. Ada banyak orang sudah jiwanya diselamatkan. Harusnya bersyukurnya berlimpah-limpah. Tapi mudah tergoda dengan keyakinan lain. Meninggalkan Tuhan. Ikut agama lain. Ikut kepercayaan lain. Begitu mudahnya. Padahal itu yang fundamental. Agama yang fundamental itu jiwanya diselamatkan. Masuk surga itu yang penting. Tidak ada agama yang bisa menjanjikan masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya Yesus yang menjanjikan masuk surga. Itu yang fundamental. Itu kebebasan kita dari Allah yang perkasa itu. Jangan khawatir. Kalau jiwa kita sudah diampuni dosanya. Kita sudah dibebaskan. Apalagi hal-hal yang sifatnya sementara. Kebutuhan apa. Masalah apa. Itu mah sementara. Tidak ada apa-apanya men. Jadi yang penting itu prinsipnya jiwa kita.
sudah diampuni dosa kita. Kenapa? Karena Allah kita perkasa. Amin. Itu yang penting dalam hidup kekristenan. Dua hal, bahwa Allah itu ada di mana-mana dan dia perkasa. Yang terakhir, ayat yang ketiga dikatakan apa? Ayat yang ketiga dikatakan di sini. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Ayat 4 ya. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. 3, 4, 5. Saudara, inilah yang saya sebut sebagai ada keharmonisan. Bermacam-macam alat. Allah kita itu Allah yang hebat, maka kita berkata, haleluya, dia ada di mana-mana. Haleluya, dia perkasa. Haleluya, karena dia memberikan segenap talenta dalam hidup kita. Yang ketiga, dia memberikan talenta segenap. Ayat 3 sampai 5 itu menceritakan tentang bermacam-macam alat musik. Alat musik ini sudah digunakan oleh orang Israel. Alat musik apa? Alat musik tiup. Tiup kok gini? Tiup gini ya? Tiup kok gini? Alat musik tiup. Tiup. Ada. Apa itu contohnya? Seruling. Alat musik apa? Alat musik gesek. Ada. Itu. Apa namanya? Kalau ini biola ya. Dulu bisa ada gesek itu. Apa namanya gesek itu ya? Alat musik petik. Nah, itu rebana itu. Seperti itu. Ya. Itu rebana itu yang gini. Tek ding ya. Yang bentuknya bulat itu loh, ada bunyi teng. Nah, kalau saudara kita itu kan ada kalau di acara ding tek ding. Itu bukannya. Pokoknya itulah ya, gambus. Itu juga alat musik itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam, tapi ketika dibunyikan indah sekali. Betul ya? Ada keyboard, ada gitar, ada drum, macam-macam itu. Coba kalau pujian dinyanyikan oleh Jerry sendiri, drum tok dari awal hingga akhir. Ini apa-apaan, nyanyi apaan kok drum tok. Oh dikira ini main beduk ini, buka puasa mungkin gitu ya. Kan enggak, tapi dipadukan indah sekali. Bapak Ibu tahu keroncong, itu bermacam-macam juga alat musiknya. Ketika dibunyikan, oh indah sekali. Bapak Ibu tahu alat musik gamelan orang Jawa itu, bermacam-macam, dibunyikan indah sekali. Saudara, alat musik yang disebutkan ayat 3, 4, 5 itu bermacam-macam. Ceracap yang berdenting, memang bunyinya ting. Ada ceracap yang kalau dibunyikan bunyinya tang. Ting tang, itu bunyinya seperti itu ceracap. Iya, di sini tidak ada ceracap ya. Coba sekali Pak Michael ya, bawa ceracap. Itu kan bisa diambil tuh, apa itu, seng dibaca, tidak mungkin lah ya. Ada memang khusus tuh ceracap itu. Biasa dulu apa namanya, penari itu kan pakai tamborin ya. Itu bagus juga. Itu bermacam-macam alat musik yang pernah dinyanyikan dalam ibadah di Israel. Bermacam-macam bentuknya. Di dalam gereja ini bermacam-macam karakter, bermacam-macam suku, bermacam-macam latar belakang. Tapi indah, bisa nyanyi seragam. Dalam satu kata, satu kalimat, bisa sama-sama menyembah. Tidak lagi membedakan. Kamu tidak boleh menyembah, kamu tidak boleh memuji. Ini khusus orang Manado, tidak bisa begitu. Ini khusus orang Kaili, tidak bisa kamu nyanyi gini. Ini khusus Morowali dan sebagainya. Semua sama, bermacam-macam. Indahnya talenta yang bermacam-macam. Dipadukan, menyanyi, memuji Tuhan. Amin. Tidak perlu lagi melihat, wah kamu itu, apa itu, tidak layak kamu itu, kamu tidak bisa itu, kamu orang miskin, tidak boleh datang di sini, kamu itu setengah miskin, kamu hidungmu aja tidak betul gitu, mancung ke dalam dan sebagainya macam. Ada banyak orang beda-bedakan seperti itu, ada kasta, ada perbedaan tingkat-tingkat, tidak. Bermacam-macam justru dipadukan, memuliakan Tuhan. Itulah haleluya. Sudah dikasih Tuhan, pentingnya prinsip dalam hidup kita ini, padukan kemampuan kita. Di dalam ruangan ini, dalam gereja ini pasti punya bermacam-macam talenta. Ada yang punya talenta menyanyi, memuji, karunia memuji Tuhan, karunia mengunjungi, karunia mendoakan, karena main musik, karunia apa saja. Dipadukan seperti alat musik tadi itu, indah sekali. Semua menyanyi, semua memadukan pelayanan. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling rendah. Semua punya talenta masing-masing. Dipadukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tinggal sekarang apa yang menjadi talenta kita. Mari kita padukan. Tidak ada lagi orang-orang yang bedakan dengan suku-suku. Ini gereja khusus suku ini. Ini gereja suku ini, itu dan sebagainya. Tidak ada.
semua dipadukan sama. Pentingnya kita mengatakan haleluya, karena di dalamnya ada perbedaan talenta yang dipadukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata haleluya ditutup dalam ayat yang ke-6 itu. Diawali dengan haleluya, ayat 1, diakhiri dengan haleluya, ayat yang ke-6. Awal dan akhir haleluya. Seolah-olah mau membackup. Ini pentingnya kita mengatakan haleluya. Di dalamnya Tuhan ada di mana-mana. Di dalamnya Dia perkasa. Di dalamnya Dia punya perbedaan tapi disatukan. Haleluya dan haleluya. Konon ada sebuah lagu yang dinyanyikan. Lalu di situ orang menjadi terharu. Ini ada vokal grup 7 orang menyanyi. Tapi ketika dia menyanyi, bunyinya kok ratusan orang. Ditafsirkan itu suara malaikat. Ketika menyanyinya lagunya hanya judulnya haleluya. Coba klik. Ini video yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat. Di situ ada 7 orang sedang vokal grup. Lalu ketika nyanyi direkam, muncul suara yang lain. 10 tahun lalu, ini tahun 2014. When I listen to this tape, I couldn't believe it. And every time I listen to it, I still can't believe it. But I go entirely by the integrity of the good friend of mine who knows the people that recorded this. And if it wasn't for him and his reputation, I would say something is really weird about this tape. What happened was, and as relayed to me by Dr. Schneider from Kansas City, a group of 7 people in Kansas City got together for choir practice. Have you heard this? Anybody heard this? Okay, a few people have. Everywhere I go around the country, 1 or 2 people have heard of it, or have heard about it. But this is the tape of it. 7 people got together for choir practice in a church in Kansas City, and they were checking the sound equipment and their harmony. And they sang the chorus, Hallelujah, through. They paused, and then they sang it through again. That was it, a cappella, no instrument. And when they started playing it back, they thought something went wrong with the system until they realized that there were thousands of voices singing with them. There was a harp, bass guitar, trumpets, all sorts of things in there. And then during the time that they had paused, there's a solo, which none of them sang. To complicate matters, one of the men that was singing with them, a few months later went down to Haiti on a mission trip, and when he was down there, the group, the church they were ministering at, the song leader was leading them in the Hallelujah chorus. And during the middle of it, he started singing this chorus, or the verse that's found on this tape. And he went up to the song director afterwards, who didn't speak any English, and asked him where he got the words to that verse that he sang. And he said, I didn't sing a verse. How can you explain it? You can't. But I have a friend in Lubbock, Texas. I'll be with him next week, and he's a music professor. And he listened to this tape, and he said, Claude, there are voices on there that are higher than the human vocal range can go. And they are sustained for a longer time than what the human voice can sustain one note with that much clarity. And so there's no other explanation for it except supernatural. Apakah itu betul atau tidak? Ini kesaksian yang sudah lama direkam. 7 orang nyanyi tapi backgroundnya ada suara lain. Dan tidak ada putus-putusnya nada itu. Background itu tidak pernah putus, dia terus bunyi. Yang suara, apakah itu memang paduan suara? Saya ragu-ragu. Tetapi saya coba berusaha di dalam ruangan ini juga bisa jadi malaikat Tuhan pun ada.
dan ikut menyanyi. Apakah mungkin para malaikat itu bisa terekam? Dan ini kesaksian saja dari 7 orang vokal grup yang ada di Amerika Serikat. Oke, sip, makasih. Sudah dikasih Tuhan, saya mau menekankan begini, kata haleluya itu memang begitu sakralnya untuk diucapkan. Pengertiannya adalah karena kata haleluya itu tertuju kepada Tuhan yang perkasa, yang ada di mana-mana, dan yang menyatakan talentanya bagi kita semua. Biarlah setiap kita mengakui Tuhan yang hadir di tempat ini dan siap memberikan karunia-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hati kami berkata haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau layak disanjung, ditinggikan. Begitu indahnya kata ini Tuhan. Sampai kami sadar bahwa Engkau mendengarkan pujian kami. Amin, Yesus. Engkau hadir di sini. Engkau berkuasa atas hidup kami. Ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Pagi ini kami didengarkan lagi firman-Mu. Yang menguatkan kami sebagai pribadi. Amin. Yang ditebus diampuni dosa-dosanya. Ya, Dilayakkan untuk memuji-muji Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu perkasa, ajaib dan besar. Amin. Engkau adalah Allah yang perkasa, yang tak tertandingi kasih dan kuasa-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama-Mu dan memuji memuliakan Engkau sebagai Allah satu-satunya pribadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang manis pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian jemaat-Mu di tempat ini. Itu sebabnya hari ini kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Pak Andre yang beberapa waktu lalu dia berulang tahun.
Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi hamba-Mu ini. Berkati dalam tugas pelayanan. Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu di mana saja hamba-Mu berada. Dia boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang yang boleh dijumpai dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Boleh bersama-sama memuji di tempat ini, memuliakan, bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh besar, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam persoalan yang senantiasa dihadapi. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, memampukan kami bersandar pada Engkau, sehingga setiap kehidupan kami menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami menaikkan doa-doa kami khususnya bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan, dalam hal ekonomi dan politiknya. Tuhan berkati untuk persiapan bangsa dan negara kami menghadapi tahun politik yang akan datang. Tuhan pimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah terpilih orang yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara kami. Berkati dengan hikmat-Mu bagi seluruh bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Keamanan dan kedamaian biarlah tercipta bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga daerah kami Sulawesi Tengah. Berkati kota kami, kota Palu Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu yang hari ini juga beribadah. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan di setiap gereja. Biarlah mereka terus mewartakan kabar baik kepada setiap jemaat. Menguatkan dan mengokohkan iman jemaat. Terima kasih, kami berdoa untuk pelayanan gereja di tempat ini. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Jadikan gereja ini sebagai alat-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa terang kemuliaan bagi setiap orang yang boleh merasakan berkat Tuhan lewat gereja ini. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan dan hamba Tuhan di tempat ini, baik yang mengabdikan diri mereka secara full maupun hanya sebagai part time. Tuhan berkati senantiasa dalam tugas panggilan pelayanan. Berkati dalam rumah tangga, dalam segala hal. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sekali lagi juga Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang digembalakan di tempat ini. Berkati dalam segala kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan juga pada ibadah hari ini. Tuhan berkati setiap persembahan ini. Boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Biarlah nama Tuhan juga senantiasa dipermuliakan lewat apa yang kami beri untuk kebesaran dan kehormatan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sebelum kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu pada dunia. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau sudah menikmati persekutuan dengan Allah. Engkau sudah menikmati firman-Nya. Sebentar lagi engkau akan kembali ke rumahmu masing-masing. Pulanglah dan jadilah pelaku firman Tuhan. Dan kini terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa setia menolong,
menopang, memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala yang terbaik dan termanis dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus dilimpahkan bagimu kini, esok, dan selamanya sampai kita berjumpa kembali. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.